Perasaannya antara sedih dan bahagia. Sedihnya adalah karena harus meninggalkan saudara-saudara kita yang sedang dalam kesusahan di jalur Gaza. Bahagianya adalah berkumpul kembali, bertemu dengan keluarga dan rekan-rekan semua yang ada di Indonesia. Perasaan saya akhirnya bisa kembali ke Indonesia, alhamdulillah saya bersyukur. Tapi di sisi lain, saya juga sedih. Kita punya keluarga di Palestina sana, itu saudara kita, sesama Muslim, dan di sana sudah terasa seperti rumah kedua bagi saya pribadi. Bertugas di Gaza selama 4 minggu, pengalamannya bersama IMT Mercy. Kita ditempatkan di Rumah Sakit Nasr, di mana di situ kita berkolaborasi, bekerja sama dengan dokter Palestina yang ada di Rumah Sakit Nasr. Kami ditugaskan di kamar operasi. Di situ ada, selain saya, ada juga Dr. Faradina, dokter spesialis bedah, juga ada juga Dr. Yasmin, dokter Objin, dan Dr. Farhan, dokter emergensi. Di mana kita di rumah sakit tersebut sama-sama dengan dokter Palestina membantu masyarakat Gaza. Demikian. Saya bertugas di Gaza itu selama 4 minggu. Pengalaman saya selama di sana luar biasa. Luar biasanya adalah mereka itu seperti terus dihancurkan, tapi mereka akan selalu terus untuk bangkit kembali. Dan bangkitnya itu sangat efektif, cepat, dan kita harus belajar dari mereka. Justru saya lebih banyak belajar kepada mereka. Saya merasa bahwa sebenarnya kita ke sana itu mendampingi perjuangan mereka. Semuanya berkesan. Tapi yang paling berkesan adalah saat kita bersama-sama masyarakat Gaza melakukan aktivitas bersama-sama, apakah itu makan bersama, bertugas bersama, itu sangat berkesan. Dan yang paling berkesan lagi adalah belajar bagaimana karakter masyarakat Gaza yang sangat strong, mentalnya itu tidak pernah mengeluh sedikit pun, yang selalu bersyukur pada Allah apapun yang terjadi dalam kehidupannya, seburuk apapun yang terjadi mereka selalu mengucapkan Alhamdulillah. Dan apapun yang terjadi saat ini, mereka akan membangun jalur Gaza ini. Berapa kali pun dibom, gitu pun mereka akan membangun kembali jalur Gaza ini. Setiap hari selalu berkesan, ada kesan-kesan baru yang kita belajar dari mereka. Tapi di antara semuanya, salah satunya kalau terkait dengan selama saya bertugas di sana, saya baru sadar bahwa setiap orang itu pasti punya luka. Entah itu secara fisik ataupun secara mental. Tapi mereka bangkit kembali dan justru mereka bangga dengan luka-luka itu. Saya pernah mengoperasi pasien, satu pasien itu dia sampai 5 kali operasi karena komplikasi. Jadi luka yang paling sering tentu saja akibat luka ledakan ataupun tembakan. Tapi luka ledakan itu tidak sederhana karena efeknya masif. Kita tidak bisa memprediksi dan banyak tempat. Artinya satu pasien bisa diamputasi kanan, eksternal fiksasi kiri, amputasi tangan, terus entah ada hematotorak sehingga perlu dibuka juga bersamaan juga dengan ada sisa-sisa ledakan di dalam perutnya, dan tidak hanya di satu titik. Tapi mungkin Allah yang menghendaki menciptakan manusia sekuat itu sehingga mereka bisa bertahan untuk menyampaikan pesan betapa kekuatan itu memang dari Allah. Dan mereka justru bangga dengan itu. Tantangan yang dihadapi selama bertugas pasti medical supply, karena sejauh ini itu yang belum diperbolehkan masuk. Bagaimana kita bisa tetap melaksanakan tugas melayani pasien, tapi dengan medical supply yang terbatas. Selain itu, pergerakan kita itu terbatas, sehingga kita harus efektif saat memberikan pelayanan. Bisa jadi sebenarnya tantangan terbesar itu bukan dari mereka yang menghancurkan tempat itu, tapi tantangan terbesar itu justru menaklukkan ego kita sendiri pada saat kita bertugas. Tantangan terberat adalah ketika di Kairo hidup sebagai orang pensiunan. Selebihnya tidak ada tantangan. Alhamdulillah diberikan sama Allah jalan yang indah, diberikan oleh Allah semuanya. Jika ada kesempatan lagi, insya Allah saya ingin kembali bertemu dengan saudara-saudara kita di sana, karena mereka selalu mengatakan, tolong ingat kami di sini, kami saudaramu, ini adalah rumah kedua bagimu. Kami akan selalu senang jika kamu datang ke
ke Palestina, Gaza. Dan saya pun berjanji bahwa saya tidak ingin mengucapkan selamat tinggal, tapi sampai jumpa kembali. Mereka menambahkan, insya Allah kita akan jumpa kembali di dunia. Karena kita tidak pernah tahu kapan seseorang itu ditakdirkan untuk syahid. Insya Allah berangkat lagi Gaza. Ayo orang Indonesia, banyak-banyak kita ke Gaza, kita penuhin Gaza. Kita bantu saudara-saudara Muslim yang sedang kesusahan di Gaza bersama Mercy. Pesan yang ingin disampaikan terkait situasi di Gaza saat ini, mereka selalu menyampaikan kepada saya, tolong sampaikan kondisi kami di Palestina. Apa yang dilihat di sosial media itu hanya sebagian kecil, dan kenyataannya tentu lebih berat, jauh lebih berat, berkali-kali lipat dari apa yang dilihat di sosial media. Yang mereka minta adalah tolong untuk selalu mendoakan mereka. Mereka sangat sadar bahwa diri mereka ditunjuk oleh Allah untuk menjaga bumi Palestina. Bukan hanya untuk Palestina saja, tapi mereka adalah orang yang mewakili seluruh umat muslim di dunia untuk menjaga Palestina. Mereka yang syahid, itu mungkin mereka yang selamat. Kita hanya kebetulan beruntung Allah beri kesempatan untuk membersamai dan menguatkan langkah mereka. Selain itu, pesan saya, semoga Mercy bisa selalu membersamai langkah itu. Sekali lagi kami mohon doanya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mereka lah yang sesungguhnya menolong kita. Kita hanya membersamai langkah mereka. Terima kasih.